从今往后，这1001世人。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Penakluk Bintang episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-95. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Lo Feng sempat berselisih dengan para murid dari Ganwu Dojo. Untung saja permasalahan itu dihentikan langsung oleh Gosen yang merupakan bagian dari keluarga WD, salah satu keluarga yang paling disegani di alam semesta. Setelah semua itu, Gosen mengajak Lo Feng pergi ke pasar budak. Yang mana ini dirinya lakukan agar Lo Feng memiliki penjaga yang berada di level star atau bintang. Baru saja sampai, Lo Feng langsung dibuat terkejut dan betapa besarnya ruangan itu. Tidak itu saja, budak-budak yang diperjualbelikan bukanlah budak sembarangan. Pasalnya, budak tingkat star level 9 saja juga ada. Di sini Lo Feng hanya bisa diam membisu ketika melihat para pejuang yang berada di tingkat star diperjualbelikan. Bahkan ada juga master spiritual tingkat star level 9 yang memiliki tekanan yang luar biasa. Melihat para budak ini menyadarkan Lo Feng kalau tidak hanya yang lemah saja yang menjadi budak, namun yang kuat juga bisa menjadi budak. Lo Feng tidak bisa membayangkan bagaimana jika bumi ditemukan dan akan menjadi sekacau apa. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Yang mana Lo Feng masih berada di pasar budak untuk melihat budak-budak yang akan dijual. Saya mereka begitu banyak pengunjung yang juga datang kemari. Saya melihat ada juga yang melakukan transaksi. Oh iya, orang-orang yang datang kemari sudah dipastikan adalah orang-orang yang sangat kaya. Karena harga budak sendiri tergolong sangat mahal. Di tengah perjalanan itu, Gongsun melihat beberapa budak yang berasal dari ras yang sama dengan Xia. Xia membenarkan hal itu dan diri ini juga mengenali mereka sebagai teman-temannya. Ia pun meminta izin kepada Gongsun untuk menyapa teman-temannya. Sebagai majikan yang baik, tentu saja Gongsun mengizinkannya. Xia pun segera melepaskan rindunya. Di sini Xia memberitahu sejak planet induk mereka diledakkan, Kermeng Base penuhnya sudah menjadi klan budak. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Apalagi mereka sudah dibudidayakan di planet perbudakan dari generasi ke generasi. Keturunan yang mereka lahirkan tidak akan bisa lepas dari ikatan perbudakan. Xia sendiri juga dijual bersama dengan kelompoknya. Lo Feng tak menyangka akan ada planet yang khusus membudidayakan perbudakan layaknya hasil panen yang bisa dijual. Gosen merasa itu sangat wajar. Pasalnya jual beli budak ada bidang yang sangat menguntungkan. Klan yang lemah dalam manusia sangatlah sulit untuk melahirkan seseorang tingkat level star traveler. Jadi karena itu jugalah mereka dijadikan sebagai budak. Bisa terlihat banyak sekali kejadian para budak yang disiksa oleh majikan mereka. Melihat teman-temannya yang diperlakukan seperti itu membuat Xia sangat sedih. Sedangkan Gosen sendiri tak bisa berbuat apapun karena budak-budak ini sudah dibeli. Jadi ada sebuah kontrak yang tak dapat dilanggar. Wajar saja Sasa sedih karena bisa terlihat kalau teman-temannya diperjualbelikan layaknya barang-barang yang sedang dipajang. Lo Feng merasa sangat beruntung bumi bisa disembunyikan oleh Huyanbo. Hal itu pun membuat mereka bisa berkembang sampai saat ini. Ini jugalah alasan mengapa Hong begitu khawatir tentang umat manusia yang bisa saja menjadi budak. Karena dia sadar betapa lemahnya umat manusia di alam semesta. Begitu bumi diketahui di alam semesta, maka Lo Feng yakin ini semua pasti akan hancur. Sebagai manusia bumi, tentu saja Lo Feng tak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia pun berpamitan kepada Gongsun karena harus melakukan beberapa hal. Gongsun paham dan meminta Lo Feng untuk menghubungi dirinya jika terjadi suatu masalah. Dalam perjalanan itu, Lo Feng terus kepikiran tentang bumi yang harus menjadi kuat, begitu juga dengan dirinya. Karena jika suatu klan ingin bangkit, maka mereka harus memiliki pahlawan untuk membukakan jalan demi maju ke depan. Lo Feng akan melakukan apapun untuk membukakan jalan kepada umat manusia bumi. Dia meminta saran dari Babata bagaimana cara dirinya untuk menjadi lebih kuat, begitu juga dengan bumi. Hal yang paling utama Lo Feng perlukan adalah uang yang sangat banyak. Babata membenarkan hal itu. Saat ini Lo Feng memiliki 6 jasad terkuat dari praktisi abadi atau Undying Being. Selain itu, dia juga masih memiliki serpihan tembaga merah campuran. Begitu juga dengan kapal perang Yunmo. Jika saat ini Lo Feng mengeluarkan semua itu, maka dia sama saja dengan mencari mati.
Jadi yang bisa Lo Feng jual untuk saat ini hanyalah perisai langit dan juga senjata pedang busur. Karena perisai langit ada senjata yang sering Lo Feng gunakan, jadi dirinya akan menjual pedang busur saja. Meskipun agak berat, tapi Lo Feng harus menjual salah satu dari senjata kesayangannya. Babata menyarankan Lo Feng ke sebuah toko yang akan sangat cocok untuk menjual barang-barangnya. Ternyata Lo Feng itu pergi ke toko barang antik. Meskipun tempat ini tidak selengkap dengan toko senjata spiritual lainnya, hanya saja barang Lo Feng akan dihargai lebih tinggi di tempat itu. Babata mengingatkan kalau monster bertanduk emas adalah kekuatan tempur utama milik Lo Feng. Jadi jikapun Lo Feng mendapatkan uang dengan penjualan senjata pedang busur, hal itu masih belum cukup untuk membuat binatang bertanduk emas menjadi kuat dalam waktu singkat. Lo Feng sudah mengetahui hal ini, jadi uang itu akan dirinya gunakan pada klon manusianya agar bisa mencapai level star atau bintang. Dan begitu dirinya baru bisa membuka rekening Bank Bima Sakti yang ditinggalkan oleh Huyanbo. Babata paham, jadi dengan uang pemberian Huyanbo lah Lo Feng itu akan meningkatkan kekuatan dari monster bertanduk emas. Ketika Babata memberikan pujian, seseorang pun muncul di hadapan Lo Feng untuk menanyakan keperluannya. Di sini Lo Feng pun dibawa pergi ke sebuah tempat yang mana ini adalah ruangan dari pria tadi. Sebelum melakukan transaksi, senjata pedang busur lebih dulu dicek untuk mengetahui apakah senjata ini memiliki kecacatan atau tidak. Babata juga memperhatikan hal ini agar Lo Feng tidak ditipu. Selain itu dia juga sudah menerjemahkan tulisan alam semesta supaya Lo Feng juga bisa membacanya. Senjata Lo Feng ini dihargai sebanyak 18 miliar koin naga hitam. Pria itu pun memberikan kartu Bank Bima Sakti Alam Semesta kepada Lo Feng, yang mana uang ini sudah mereka transfer. Selain itu dia juga memberikan kartu anggota supaya bisa mendapatkan potongan sebanyak 1,2%. Babata cukup senang karena ini semua sudah sangat lumayan banyak. Dia penasaran Lo Feng akan menggunakan uang ini untuk apa. Tentu yang harus Lo Feng lakukan pertama kali adalah meningkatkan kondisi fisik dari klon manusianya. Dia meminta saran kepada Babata untuk mencarikan barang-barang yang bisa memperkuat tubuhnya dengan lebih baik. Babata meminta Lo Feng untuk membeli sumsum Dibo yang mana itu dijual di toko ini. Lo Feng melakukan pembelian sumsum Dibo sebanyak 300 gram dengan harga 270 juta. Dengan kehadiran dari sumsum ini, setidaknya Lo Feng bisa meningkatkan kekuatan fisiknya sampai level Star Traveler tingkat 7. Dan kekuatan spiritualnya juga bisa mencapai level Star tingkat 1. Tidak lupa, Lo Feng juga akan memberikan beberapa kepada Hong dan juga Lei Shen. Langkah kedua yang akan Lo Feng ambil adalah membeli beberapa budak. Hal ini dirinya lakukan agar mereka bisa membantu dirinya dalam melindungi bumi. Selain itu, kemampuan Lo Feng juga belum terlalu kuat, jadi tentu dirinya membutuhkan penjaga yang lebih kuat dari dirinya. Salah satu pelayan segera menghampiri Lo Feng. Orang-orang di sana menjadi sangat terkejut setelah mendengar dia itu akan membeli beberapa budak yang berada di tingkat star atau bintang. Pelayan ini pun akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada Lo Feng. Sebelum melakukan pembelian, Lo Feng diperlihatkan dengan data-data dari para budak yang akan dijual. Kesatria level star tingkat 5 seharga 80 juta, tingkat 7 seharga 500 juta, tingkat 8 2 miliar, dan tingkat 9 dihargai 5 miliar. Di saat Lo Feng yang memilih, Babata segera mencegahnya, karena dia tahu klan budak mana yang terbaik. Dia pun memilih klan Heimeng, yang mana kualitas dari klan Heimeng jauh lebih kuat dibandingkan dengan budak yang lain. Babata pun memilih budak-budak mana yang harus Lo Feng beli. Selain mencari para kesatria, Lo Feng juga akan mencari beberapa master spiritual. Total, Lo Feng sudah membeli 3 kesatria yang berada di tingkat star dan juga 3 master spiritual di tingkat star. Selain itu, Lo Feng juga masih membutuhkan 5 kesatria dan juga 5 master spiritual level star tingkat 1. Tidak itu saja, Lo Feng juga masih membutuhkan para master spiritual level Star Traveler tingkat 9 sebanyak 1000 orang. Benar semua itu tentu saja membuat pelayan ini senang. Lo Feng meminta agar tidak mengubah pesanannya, karena dia itu mau kalau kesatria dan master spiritual yang memiliki kelompok latar belakang yang sama. Alasan Lo Feng memilih klan yang sama agar mereka tidak mengalami kesedihan dan perpisahan lagi. Jadi Lo Feng berharap mereka bisa melindungi bumi tanpa sebuah paksaan. Dan pada budak yang telah Lo Feng beli itu, setidaknya dia harus mengeluarkan total 5 miliar koin naga hitam. Lo Feng meminta mereka untuk mengantarkan para budaknya ke pelabuhan, karena di sana jugalah dirinya akan melakukan pembayaran. Beberapa saat kemudian, semua pesanan yang Lo Feng inginkan sudah mereka sediakan, yang mana Lo Feng mulai melihat para budak yang telah dirinya beli.
Melihat kedatangan Lao Feng, para budaknya pun serentak memberikan hormat kepadanya. Sejak hari itu, 1016 budak ini akan setia untuk mengikuti Lao Feng. Mereka menjamin para budak ini akan selalu royal dan mengikuti perintah apapun dari Lao Feng. 从今往后，这1001日。 Setelah semua itu, kini Lao Feng akan menyelesaikan urusan terakhirnya, yang mana ini juga adalah permintaan langsung dari Huyanbo. Lao Feng ini harus mendaftarkan dirinya ke Balai Bela Diri Xianwu. Inilah satu-satunya dojo di negara alam semesta Xianwu. Berhubung Lao Feng masih lemah, jadi dengan bergabungnya dia ke dojo Xianwu akan memudahkan Lao Feng dalam melakukan aktivitas di negara alam semesta Xianwu. Karena Lao Feng sudah mendaftarkan dirinya, jadi mereka itu harus pergi ke pelabuhan karena pesawat yang berisi budak Lao Feng sudah tiba. Lao Feng paham dan mereka pun segera pergi. Pelayan toko memberitahu kalau pesawat cerdas mereka akan mengantarkan budak pesanan Lao Feng. Setelah sampai tujuan, pesawat itu akan kembali secara otomatis. Lao Feng paham dan segera memimpin jalan. Mulai sekarang, hubungan Lao Feng dan alam semesta tak akan bisa dihentikan lagi. Tapi dia itu tidak ingin bumi diketahui. Jadi dia itu harus mendapatkan markas kedua sebagai tempat penerimaan produk alam semesta dan juga lokasi untuk berinteraksi dengan klan alam semesta. Babata sudah memikirkan hal itu, yang mana dia juga telah menemukan sebuah planet yang memiliki jarak 11.800 tahun cahaya dari bumi, yang mana ini sangat cocok untuk menjadi gudang milik Lao Feng. Planet yang akan mereka tuju sekarang adalah planet Bailan. Tanpa pikir panjang, Babata pun mengajak Lao Feng untuk pergi ke sana. Tidak butuh waktu lama bagi Lao Feng untuk sampai ke planet Bailan. Bisa terlihat kalau tempat ini memiliki hawa yang sangat dingin, layaknya berada di Antartika. Namun meskipun begitu, tempat ini sangat cocok dijadikan sebagai markas kedua. Kedatangan Lao Feng kemari sudah ditunggu oleh dua orang. Bahkan direkturnya langsung turun tangan untuk menyambut Lao Feng. Ini bisa terjadi karena mereka mendapatkan tamu dari Kekaisaran Naga Hitam. Selain itu, 1 koin naga hitam setara dengan 1000 koin Yinlan. Ia yakin dan kedatangan pelanggannya kali ini akan membuat mereka untung. Tak begitu lama, pesawat budak milik Lao Feng akhirnya tiba juga. Yang mana para budak lebih dulu turun untuk memberikan sambutan kepada tuannya. Melihat kedatangan para budak ini membuat dua orang Bailan terkejut karena mereka yakin kalau yang tiba bukanlah orang sembarangan. Apalagi ketika melihat pesawat naga hitamnya. Tak begitu lama, Lao Feng pun tiba sambil diberikan hormat oleh para bawahannya. Kedatangan Lao Feng benar-benar membuat mereka terkejut. Apalagi pesawat yang dia gunakan itu seharga 10 miliar koin naga hitam. Bart segera memperkenalkan dirinya dan juga menyambut kedatangan Lao Feng. Dia dan adiknya lah yang bertanggung jawab atas markas di gudang planet Bailan. Bart kedua memberikan salam kepada Lao Feng. Babata memberitahu kalau mereka ini adalah direktur jenderal dan juga wakil. Mereka jugalah yang mengelola markas di gudang. Lao Feng tak menduga direktur dan juga wakilnya lah yang akan menyambut dirinya. Hal ini cukup wajar karena Lao Feng berasal dari negara Helongsen yang merupakan planet yang begitu makmur. Ini jauh berbeda dengan planet Bailan yang tak begitu maju. Lao Feng meminta mereka untuk tidak segan kepadanya. Dan dia itu juga ingin tahu tentang infrastruktur dari markas gudangnya. Bart kedua mempersilahkan Lao Feng untuk masuk ke dalam markasnya. Berhubung para budaknya terus saja mengejutkan Bart, jadi Lao Feng meminta salah satu budaknya saja yang mengikuti. Jadi Lao Feng meminta beberapa budaknya saja yang mengikuti dirinya. Sedangkan sisanya diminta untuk kembali ke dalam kapal. Berhubung budaknya masih belum memiliki nama, jadi Lao Feng memanggilnya sebagai Mang Yi. Selain itu, Lao Feng juga meminta Mang Yi untuk menyampaikan kepada para budak lainnya untuk tidak menganggap dirinya sebagai tuan dan meminta mereka untuk memanggil dirinya sebagai bos saja. Para budak Lao Feng paham dan mulai sekarang akan memanggilnya sebagai bos. Bart merasa kalau tamu mereka kali ini cukup aneh. Tak ingin membuang waktu lagi, mereka pun segera membawanya masuk ke dalam gedung. Yang mana kita dibawa ke kapal luar angkasa milik Kapten Bulo. Di dalam sana bisa terlihat kalau AI-nya yang bernama Atuka sepertinya sudah mulai menyadari sesuatu.
Tanpa berlama-lama lagi, dia pun langsung saja melaporkan hal itu kepada tuannya, yakni Kapten Bulo. Atuka memberitahu kalau dirinya sudah mengumpulkan segala informasi tentang planet kehidupan yang mereka temukan. Hal ini tentu saja membuat Bulo senang dan meminta Atuka untuk memberitahunya. Dari galaksi Centaurus, kita dibawa kembali ke planet Bailan, yang mana bisa terlihat kalau kedatangan Lo Feng ini disambut dengan sangat baik oleh Bat 1 dan 2. Karena Lo Feng adalah tamu yang sangat penting, jadi Bat pun mulai memperlihatkan gudang markas yang mereka miliki kepadanya. Dia bisa menjamin kalau kekokohan dari markas ini sebanding dengan pesawat tempur tingkat Stratoveller. Ruangannya sendiri cukup besar. Andai saja Lo Feng membeli hak milik permanen, maka mereka akan menyiapkan segalanya. Bahkan Lo Feng itu bisa memperbesar markasnya. Selain markas gudang, mereka juga memiliki sebuah tempat tinggal seperti villa, rumah bangsawan, benteng, ataupun gudang bagi para penjaga. Bart menjamin bisa memenuhi semua keinginan yang Lo Feng mau. Nah, tempat tinggal yang dia tawarkan itu cukup unik, pasalnya tempat tinggal itu bisa dibongkar pasang. Jadi sangat mudah jika ingin dipindahkan. Bahan-bahan yang digunakan juga tidak sembarangan, terutama jenis benteng, yang mana bahannya sendiri setara dengan pesawat tempur kelas B. Apalagi gudang ini memiliki ruang penyimpanan yang sangat besar dan memiliki sifat mobilitas tinggi dan juga aman. Pada akhirnya, Lo Feng pun memutuskan untuk membeli tempat tinggal jenis benteng agar lebih aman. Apalagi Lo Feng juga memiliki keluarga yang bisa saja dia bawa kemari. Tidak membuang waktu lagi, Lo Feng pun ingin membeli hak permanen markas gudang. Selain itu, dia juga ingin membeli 2 unit benteng tingkat 9. Lo Feng akan membayar semua itu dengan mata uang kerajaan naga hitam. Melihat angka 2,72 juta koin naga hitam membuat Bart 1 dan 2 menjadi sangat terkejut. Karena ini sama saja dengan 2,72 miliar koin Yinlan. Mereka begitu senang karena menjalin kerjasama dengan Lo Feng. Apalagi dia itu telah membeli dalam jumlah yang sangat besar. Bart coba menanyakan keputusan akhir dari Lo Feng. Mengetahui dia sudah sepakat membuat mereka menjadi semakin senang. Dan tidak lupa mereka juga berterima kasih kepada Lo Feng. 还有2栋。200吨，罗峰先生。谢谢罗峰先生，谢谢罗峰先生。 Berhubung kontraknya sudah dibuat, jadi Lo Feng pun kembali menemui Babata. Berhubung mereka sudah memiliki gudang, jadi sebelum kembali ke bumi, Lo Feng itu berencana untuk membeli beberapa barang. Sebenarnya Babata tidak keberatan jika Lo Feng membeli beberapa logam, karena itu semua demi meningkatkan kekuatan dari monster Golden Hornet. Tapi mengapa Lo Feng itu malah membeli cairan cahaya ungu yang hanya berguna untuk manusia biasa? Tentu saja Lo Feng membeli semua ini untuk para ksatria tingkat tinggi di bumi. Hanya dengan 10 gram saja, maka para murid akademi bisa menjadi level murid tingkat 1. Lo Feng akan membeli sekitar 1 ton agar bisa diberikan kepada 100.000 orang. Dan jika kurang, dirinya akan membeli 10.000 ton untuk 10 miliar penduduk bumi agar bisa menjadi kesatria. Wajar bagi Lo Feng membeli begitu banyak cairan ungu, karena jika hanya mengandalkan dirinya saja, maka manusia bumi tak akan bisa bangkit dari keterpurukannya. Tapi jika semua orang menjadi kuat, maka tentunya bumi juga akan menjadi lebih aman. Beberapa saat kemudian, ada begitu banyak pesawat pengantar yang mengirimkan cairan ungu pesanan Lo Feng. Untung saja Lo Feng itu memiliki begitu banyak budak. Jadi berkat mereka jugalah proses pemeriksaan dan juga pembagian dilakukan secara merata dan juga sangat cepat. Berhubung pengiriman sudah selesai dan barang-barang sudah dimuat, maka Lo Feng ini akan membawanya kembali ke bumi. Namun ketika juga suara peringatan pun terdengar. Babata memberitahu kalau telah terjadi sesuatu. Ternyata selama beberapa hari yang lalu, Babata ini sudah masuk ke dalam sistem pendeteksi alam semesta planet Bailan. Hal itu dilakukan untuk memudahkan Babata mengawasi planet-planet di sekitaran bumi. Keputusan yang Babata ambil sangatlah tepat, karena berkat itu jugalah mereka bisa mengetahui adanya sebuah pesawat luar angkasa yang melaju dengan kecepatan tinggi, yang mana tujuannya adalah bumi. Tentu ini adalah pesawat dari Kapten Bulo. Kita pun dibawa kembali kepadanya. Terlihat kalau Atuka sedang menyusun beberapa informasi tentang bumi. Hingga tak lama kemudian dia pun sudah selesai dan memperlihatkannya kepada Bulo. Data-data yang didapatkan oleh Atuka mencangkup mengenai ukuran bumi, luas daratan, lautan, jumlah penduduk, dan jumlah orang terkuat. Melihat semua itu membuat Kapten Bulo senang karena bumi sangatlah cocok untuk mereka huni. Hanya saja dia ini tidak bisa terlalu senang dulu. Karena bagaimanapun planet bumi pernah ditutupi oleh orang terkuat yang misterius.
Jadi Bulo ini masih kepikiran dengan satu hal, yang mana jika bumi memang dijaga oleh kesatria Andaying, maka perjalanan mereka hanyalah sia-sia saja. Atuka menenangkannya karena dia itu akan memanfaatkan jaringan informasi yang berada di planet itu untuk mencari tahu lebih lanjut. Bulo pun segera memberikannya perintah untuk mencari tahu tentang ekonomi, militer, teknologi, dan sebagiannya dari bumi. Selain itu dia juga meminta Atuka untuk mencari orang terkuat yang dimiliki oleh bumi. 可以从中获取资料，及经济、军事、科技等是重中之重。 Di sisi lain, Lao Feng yang telah mengetahui adanya pesawat misterius segera menghubungi Hong dan juga Lei Shen. Mereka pun mulai melakukan rapat darurat. Sebelum memberitahu tentang pesawat itu, Lao Feng terlebih dahulu memberitahu mereka tentang planet Bailan dan juga para budak yang telah dirinya beli. Dan akhirnya Lao Feng pun memberitahu tentang pesawat asing yang akan mendatang ke bumi. Babata memberitahu kalau pesawat yang tidak diketahui itu berada di tingkat C. Melihat jenis dari pesawat itu, Babata yakin kalau orang-orang itu datang dari peradaban kerajaan tingkat dasar dengan planet yang peradabannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan bumi. Tentu saja bumi tak akan bisa menghadapi kekuatan seperti ini. Lao Feng tidak tahu bagaimana bisa mereka kemari, karena Huyanbo telah menutupi lokasi bumi dari alam semesta. Hanya saja bagi Babata, ini semua tidak bisa terus menjamin bumi tersembunyikan. Ada dua cara untuk bisa masuk ke area yang sudah ditutupi, yakni dengan mendeskripsikan teknik ruang dari Huyanbo, atau dengan membuka lubang cacing baru di planet. Nah, cara kedua itulah yang digunakan oleh Kapten Bulo hingga bisa masuk ke galaksi Bima Sakti. Selain itu, tujuan kapal misterius memang akan menuju bumi. Hong masih belum tahu mengenai alasan kapal itu menuju kemari. Babata menjelaskan kalau jaringan informasi alam semesta sangatlah maju. Jadi, jika pesawat tidak ada niatan jahat, maka dia akan mengirimkan sinyal kepada planet target. Tapi hingga sekarang pesawat itu tidak kunjung memberikan bumi pesan, maka kemungkinan besar pesawat itu memiliki niatan jahat. Untuk tiba ke bumi, mereka itu membutuhkan waktu sekitar 15 jam. Jadi Lao Feng itu harus segera kembali ke bumi agar bisa sampai lebih dulu dibandingkan dengan kapal misterius itu. Lao Feng paham dan dia pun meminta Hong dan Lei Shen untuk menghubungi 5 negara besar, karena dirinya akan segera mengadakan rapat. 他们的目标正是地球。 如果没有敌意，就没有收到任何讯息。可以联系武大国。 Lao Feng yang sedang melakukan perjalanan pulang kembali menggunakan helm pemancar kesadaran. Namun kali ini dirinya akan pergi ke istana Dewa Perang. Sudah lama mereka tidak kemari, yang mana ketika itu mereka sedang disibukkan dalam menghadapi monster Golden Hornet. Lao Feng pun mulai teringat kepada teman-temannya yang telah gugur dalam membantu dirinya. Tak begitu lama, para pemimpin dari 5 negara besar pun sudah berkumpul. Hong segera membuka saluran komunikasi agar Lao Feng bisa berbicara. Di sini Lao Feng memberitahu kalau dalam beberapa hari ini dirinya sudah pergi meninggalkan bumi, yang mana dia ini sudah banyak mempelajari tentang tata surya. Bumi merupakan bagian dari kerajaan Yanlan atau Silpa Blue. Lao Feng juga memberikan semua informasi yang dirinya dapatkan di peradaban alam semesta, dan ia juga memberitahu tentang pesawat asing yang akan segera tiba di bumi. Benar semua itu membuat para kepala keluarga terkejut. Lao Feng berencana untuk menyelesaikan urusannya dengan pesawat asing itu. Dan setelah itu barulah Lao Feng melakukan peningkatan jumlah kesatria dalam skala besar demi mempersiapkan ancaman yang lebih besar lagi di masa depan nanti. Para pemimpin negara besar setuju dengan pendapat Lao Feng. Mengetahui pesawat itu adalah tingkat C, maka mereka yakin kalau yang berada di dalam pesawat itu pasti berada di level star. Mereka menyamakan kedatangan orang-orang itu dengan kehadiran dari monster Golden Hornet. Hanya saja kali ini manusia mungkin akan dijadikan sebagai budak. Tentu para pemimpin 5 negara besar begitu khawatir karena perbudakan manusia akan terulang kembali pada bumi. Dalam peperangan kali ini mungkin akan sangat sulit jika dibandingkan dengan menghadapi Golden Hornet, karena mereka harus mengandalkan kepintaran. Apalagi orang-orang itu berasal dari peradaban yang jauh lebih unggul dari bumi. Jadi seberapa keras pun manusia bersembunyi, mereka pasti akan terdeteksi. Maka karena itulah Lao Feng menyarankan untuk memberikan perlawanan. Lao Feng memiliki sebuah rencana, tapi tentunya dia membutuhkan bantuan dari para pemimpin negara besar. Kembali kepada Kapten Bulo, Atuka memberitahu kalau planet kehidupan ini disebut sebagai bumi. Di bidang teknologi, mereka itu masih berada di tahap awal. Untuk kekuatan militernya juga tidak akan bisa mengancam mereka. Namun di bumi memiliki begitu banyak barang-barang berharga, seperti ranting moyun, kristal muya, perlengkapan dewa hitam, cincin ruang, senjata spiritual tingkat tinggi, dan yang lainnya. Mendengar semua itu membuat para awak kapal begitu bersemangat karena barang-barang itu sangatlah berharga. 木牙晶、空间戒指，竟然有这么多宝贝！
Namun Atuka belum berhenti karena bumi juga memiliki monster Golden Hornet level bintang. Hanya saja dia itu sudah meninggoy karena terlibat pertarungan yang sangat sengit dengan para pejuang di bumi. Sedangkan tubuh fisiknya sendiri masih belum ditemukan. Padahal itu membuat Bulo bersemangat. Andai saja makhluk itu masih hidup, maka harganya sama dengan membeli 10 planet. Hanya saja Bulo tak ingin memikirkan hal itu dulu. Karena yang penting dia itu harus mencari tahu tentang para manusia di bumi. Atuka kembali memberitahu kalau bumi memiliki penduduk 7 miliar. Level murid sendiri mendekati 1 juta, level Surveyor mendekati 100 orang. Dan bumi itu tidak memiliki satupun orang yang berada di tingkat star. Bulo dan awak kapalnya hanya bisa terdiam saja. Mereka bukan ketakutan, melainkan tertawa karena bagaimana bisa bumi sama sekali tidak memiliki praktisi yang kuat. Bulo sendiri tidak menduga kalau orang terkuat di planet bumi terlalu lemah bagi dirinya. Saya juga Atuka pun memberitahu kiriman satu video lagi dari klan mereka yang mana berasal dari pemimpin tua dewan. Mengetahui hal itu, Bulo pun segera memberikan perintah kepada awak kapalnya untuk memberikan hormat karena pesan ini berasal dari pemimpin tua dewan. 家族那边又发来一。 Sinol kembali kepada Lo Fang, yang mana dia menjelaskan mengenai helm induksi yang dijual di alam semesta. Dengan helm ini mereka bisa masuk ke jaringan alam semesta virtual. Lo Fang sudah membeli beberapa dan akan memberikannya kepada pemimpin 5 negara besar. Selain itu mereka juga sudah membeli begitu banyak cairan ungu yang mampu meningkatkan kekuatan para murid bela diri menjadi kesatria. Dirinya akan memberikan 700 ton dulu dan harapan para pemimpin bisa melakukan pembagian dengan baik. Bumi harus segera bertambah kuat karena ancaman akan selalu ada. Dengan 700 ton cairan ungu, maka 70 juta orang bisa menggunakannya. Dan begini gen-gen manusia sudah bisa meningkat lebih cepat ribuan kali dari pemikiran mereka. Hanya saja akan terlalu mengejutkan jika dua benda ini diperlihatkan dalam waktu dekat. Lo Fang memberitahu kalau hal ini adalah rencana untuk persiapan mereka di masa depan nanti. Sedangkan untuk masalah pesawat asing itu akan Lo Fang tangani sendiri. Mereka pun penasaran apakah Lo Fang memiliki cara untuk mengalahkan mereka. Hong dan Shen memberitahu kalau mereka berdua juga akan memberikan bantuan kepada Lo Fang. Apalagi tujuan mereka bukan sekedar menghabisi pesawat asing itu, melainkan juga menahan orang-orang itu untuk mendapatkan begitu banyak informasi. Di sisi lain, Dewan Tua Nolansan memberikan pujian kepada Bulo karena di antara anggota keluarga lainnya, Bulo lah yang jauh lebih berkembang. Di saat keluarga biasa fokus dalam mendidik orang terkuat, Bulo malah berhasil menemukan planet tanpa pemimpin. Setelah Bulo menyelesaikan penjelajahannya, Dewan Tua Nolansan akan menghadiahnya 100 miliar koin naga hitam, serta mengangkatnya untuk menjadi penetua permanen di komite penetua. Hal itu tentu saja membuat Bulo senang. Apalagi pelantikan itu akan dilakukan sendiri oleh Dewan Tua. Bulo tentu saja akan menerima hal itu. Ia pun memberitahu untuk bertarung demi kehormatan keluarga Nolansan. Hanya saja untuk menguasai bumi tidaklah semudah yang mereka kira. Karena Lo Fang dan Babata mulai melakukan pengintaian kepada mereka tanpa diketahui. Selain itu Lo Fang juga tahu kalau para penyerang ini pasti tidak mengetahui kalau bumi memiliki orang terkuat di level bintang. Jadi tentunya mereka itu pasti akan meremehkan kekuatan dari bumi. Mereka pasti telah mengira menjadi seorang pemburu, namun nyatanya mereka lah yang sedang diburu oleh Lo Fang. 发送行动指令。宇宙网络系统，他们恐怕正在为才是猎手。 Kembali kepada Bulo, setelah Dewan Tua pergi, maka saya juga dirinya akan memulai aksinya untuk menguasai bumi. Kembali kepada pesawat Bulo, yang mana mereka itu sudah semakin mendekati bumi. Karena mereka itu tepat berada di atas bulan. Bulo pun memberikan perintah kepada Atuka untuk melancarkan rencana nomor 3. Selain itu dia juga sudah tahu mengenai 3 orang terkuat yang dimiliki oleh bumi, yakni Lo Fang, Hong, dan juga Lei Shen. Asalkan ketiga orang itu dia kalahkan, maka Bulo yakin para penduduk bumi tidak akan ada yang berani memberikan perlawanan kepada mereka. Tidak ingin membuang waktu terlalu lama, Bulo meminta Atuka untuk mencari lokasi dari ketiga orang itu. Hanya dalam hitungan detik saja, Atuka yang sangat mudah mengetahui lokasi saat ini dari Hong dan juga Lei Shen yang sekarang berada di tempat tinggal Lo Fang. Yang mana itu berada tepat di kota pangkalan Jiangnan, daerah Hanxia di bumi. Bulo semakin senang karena dirinya tidak perlu mencari mereka satu persatu. Karena ketiga orang yang dirinya cari sudah berkumpul sendiri. Ia pun memberikan perintah untuk segera pergi ke kota pangkalan Jiangnan dengan kecepatan penuh agar mereka bisa segera sampai ke sana.
Sino berpindah ke kota pangkalan Jiangnan yang terlihat kalau para warga menjalani aktivitas keseharian mereka, tanpa tahu kalau ada sebuah pesawat asing yang sudah tiba di kota mereka. Dan menggunakan teknologi siluman, pesawat Bulo pun mudah masuk ke kota pangkalan Jiangnan tanpa terdeteksi oleh penghalang. Bahkan para pihak militer sendiri tidak bisa mengetahui tentang keberadaan mereka. Sedangkan di sisi lain, Hong dan juga Lei Shen yang lagi duduk santuy mulai merasakan ada sesuatu yang mendekati mereka. Walaupun pesawat Bulo tidak terlihat, tapi dan kekuatan Hong dan juga Lei Shen, mereka bisa tahu kalau pihak musuh sudah berada tepat di hadapan mereka. Di sini Atuka memberitahu kalau mereka sudah tiba di kediaman Lo Feng. Jadi mode siluman pun dinonaktifkan yang membuat pesawat Bulo pun akhirnya diperlihatkan juga. Hong dan juga Lei Shen pun bisa melihat betapa besarnya pesawat yang dimiliki oleh Bulo, yang bahkan jika dibandingkan dengan rumah Lo Feng, ini 10 kali lipat lebih besar. Jika jadi mereka, mungkin Mimin sudah pipis di celana. Lanjut, Bulo dan awak kapalnya pun mulai menunjukkan diri mereka. Hanya saja Bulo agak kesal karena di hadapannya hanya ada Hong dan juga Lei Shen. Tapi dia tidak terlalu peduli karena dia akan mengurus mereka dulu baru Lo Feng. Ketika Hong dan Lei Shen sedang dikepung, salah satu awak kapal mulai melakukan pemeriksaan kepada rumah Lo Feng. Di sini mereka tahu kalau Bulo berada di level bintang tingkat 6 dan dialah yang terkuat di antara mereka. Sedangkan ada 2 level bintang tingkat rendah. Berkat alat penerjemah, mereka pun tahu kalau orang-orang ini sedang meremehkan para manusia bumi. Apalagi Bulo memberitahu kalau umat manusia akan segera menjadi budak dari keluarga Nellenstan, atau tepatnya adalah dirinya. Mendengar semua itu sempat membuat Lei Shen kesal, apalagi mereka semua terus saja mentertawakan umat manusia. Nah, awak kapal yang tadi melakukan pemeriksaan sudah berhasil menggeledah rumah Lo Feng. Hanya saja dia tidak menemukan keberadaan dari Lo Feng. Bahkan di dalam rumahnya itu sendiri tidak ada satupun anggota keluarganya. Padahal itu membuat Bulo penasaran di manakah Lo Feng berada. Karena lagi dicari, Lo Feng pun muncul karena sejak tadi dia itu sudah menunggu kedatangan mereka. Saat juga Lo Feng pun muncul bersama dengan pesawat naga hitamnya. Melihat pesawat naga hitam itu membuat Bulo dan anggota krunya menjadi sangat terkejut. Karena selain kapal itu memiliki harga yang sangat mahal, namun juga itu sangat langka. Meskipun datang dengan kapal naga hitam, Bulo masih tidak takut kepada Lo Feng. Apalagi dia itu hanya berada di tingkat Star Traveler saja. Namun bagaimana bisa Lo Feng seberani itu di hadapannya? Ketika Bulo ingin melancarkan serangan, saat juga Lo Feng pun meminta para pelayannya untuk melakukan pergerakan. Kemunculan dari para pelayan Lo Feng benar-benar membuat mereka semua terkejut. Apalagi dengan begitu mudahnya semua awak kapal Bulo ditumbangkan. Tentu Bulo menjadi sangat panik karena bagaimana bisa ada begitu banyak kesatria level bintang di tempat ini. Tidak ada satupun dari awak kapal yang bisa lolos dari cengkraman para pelayan Lo Feng. Selain para kesatria, Bulo juga semakin terkejut pasalnya ada para master spiritual level bintang tingkat 7 yang datang kemari. Lo Feng menanyakan apakah Bulo sudah puas dengan cara penyambutan yang mereka lakukan kepadanya. Jika dirinya masih belum puas, Lo Feng itu masih memiliki kejutan lagi. Yang mana ketika juga pesawat budak yang Lo Feng miliki pun mulai keluar dari persembunyiannya. Selain itu, para budak yang berada di tingkat Star Traveler pun mulai muncul, yang mana mereka langsung melakukan pengepungan kepada Bulo dan pesawatnya. Bulo sungguh tak percaya bagaimana bisa Lo Feng menyembunyikan ribuan budak yang berada di level bintang dan juga Star Traveler. Wajar saja ini tidak terdeteksi karena para budak itu bukan berasal dari bumi. Sadar mereka dalam bahaya, Atuka pun diminta untuk segera pergi. Selama pesawat mereka bisa keluar dari ruang lingkup ini, maka mereka bisa menghubungi anggota klan untuk meminta bantuan. Hanya saja harapan mereka harus sirna ketika melihat Atuka yang berhasil ditangkap oleh Babata. Melihat sosok Babata itu semakin membuat mereka terkejut. Sebagai AI yang paling kuat, tentu saja Atuka tidak ada apa-apanya di hadapan Babata. Bulo tidak pernah menduga kalau Lo Feng juga memiliki AI yang sangat pintar. Pada awalnya, Babata merasa Atuka akan jauh lebih pintar dari dirinya. Namun siapa sangka dia itu malah lebih rendah dari dirinya. Tanpa mengeluarkan sedikit tenaga pun, Babata dan mudah mengendalikannya.
级的飞船智能呢。 Melihat apa yang terjadi membuat Bulo sangat kesal. Apalagi dia mulai mendengar kalau para awak kapalnya satu persatu mulai menyerah. Kini hanya tinggal Bulo saja yang masih terus memberikan perlawanan. Namun dia juga sadar kalau dirinya sudah tak bisa berbuat apapun. Karena dia sudah dikepung oleh para budak milik Lo Feng. Selain itu, Lo Feng, Hong dan juga Lei Shen berada tepat di hadapannya. Namun meskipun begitu, Bulo tak ada niatan untuk menyerah begitu saja. Ketika dia berpura-pura sedang kesal, saat juga dia mengeluarkan sebuah bom asap. Alasan dia mengeluarkan hal itu adalah untuk menyerang Lo Feng. Para budak Lo Feng berencana untuk memberikan bantuan, tapi Lo Feng menolak karena untuk menghadapi Bulo dirinya sudah cukup. Bulo dan Lo Feng pun terlibat pertarungan sengit hingga sampai keluar angkasa. Sedangkan di dalam pesawatnya Bulo, Babata mendapatkan sebuah pesan dari klan Nolensan. Ketika Babata membaca isi pesan itu, dirinya pun menjadi sangat terkejut. Xiao berpindah kepada Lo Feng dan Bulo yang terus berlatih dalam pertarungan yang bahkan salah satu satelit bumi berhasil dihancurkan. Dalam pertarungan itu sudah jelas kalau kekuatan Bulo lebih unggul dibandingkan dengan Lo Feng. Bulo tahu betul kalau para budak itu pasti baru saja dibeli oleh Lo Feng. Yang mana berkat biochip yang ditanamkan di dalam otak mereka membuat para budak patuh kepada Lo Feng. Jadi asalkan dia mengalahkan Lo Feng, maka para budak itu tidak akan ada yang berani menyerangnya. Dan dia itu juga akan membebaskan awak kapalnya. Bulo sangat menginginkan bumi, jadi dirinya akan melakukan apapun untuk bisa mendapatkannya. Lo Feng meminta Bulo untuk tidak meremehkan dirinya. Sedangkan alasan mereka bisa kemari adalah rencana dari Lo Feng. Karena sekarang mereka berada di sisi lain bulan, jadi alat pendeteksi di bumi tidak akan bisa melihat tempat ini. Bulo malah senang karena ada begitu tidak ada yang bisa mengetahui kematian dari Lo Feng. Dengan begitu tenang, Lo Feng pun meminta Bulo untuk menghadapi dirinya. Merasa kesal karena telah diremehkan, Bulo pun segera melancarkan serangan kepada Lo Feng. Dalam pertarungan itu, Lo Feng akhirnya mulai menggunakan tubuh dari monster Golden Hornet dalam menghadapi Bulo. Melihat semua itu tentu saja membuat Bulo sangat terkejut, apalagi hanya dengan aungannya saja Denny sudah termundur. Di sini Lo Feng memberitahu ketika dirinya berhasil mengalahkan monster Golden Hornet, dia sama sekali belum pernah bertarung dengan menggunakan tubuh ini. Dan berhubung tidak ada yang bisa melihat dirinya, maka Lo Feng berencana untuk meluapkan semua niat bertempurnya kepada Bulo. Pada akhirnya Bulo sadar kalau dirinya ini sudah masuk ke dalam jebakan Lo Feng. Pada saat juga pertarungan pun terjadi di antara mereka. Kita sudah tahu kalau pergerakan dari monster Golden Hornet sungguh sangat cepat. Jadi seberapa keras pun Bulo ingin melarikan diri, Lo Feng pasti akan dengan mudah mengejarnya. Bahkan dalam pertarungan itu sendiri, Bulo sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa melancarkan serangan kepada Lo Feng. Hingga pada akhirnya, Bulo pun langsung saja menggeprek Lo Feng. Setelah berhasil mengalahkan Bulo, Lo Feng pun memberitahu bumi tidak akan menjadi milik siapapun. Bulo yang sekarat meminta Lo Feng untuk tidak sombong, karena kekuatan yang dia miliki tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan keluarga Nolensan. Dia yakin mereka akan mengincar bumi. Ketika Bulo sudah meninggoy, Lo Feng pun berencana untuk membawanya ke bumi. Kembali kepada Hong dan juga Lei Shen, bisa terlihat kalau para awak kapal dari Bulo segera dibawa pergi oleh para budak milik Lo Feng. Beberapa saat kemudian, Hong mendapatkan pesan dari Presiden Zhou yang mana mereka begitu terkejut ketika melihat ada ribuan kesatria Leper Star Traveler yang muncul di kota pangkalan Jiangnan. Hal itu bisa diketahui karena adanya alat pendeteksi energi. Hong menenangkannya karena ini semua sudah selesai dan sama sekali tidak ada masalah. Dia akan menjelaskan hal ini lebih lanjut ketika pertemuan di Istana Dewa Perang. Tak begitu lama, Lo Feng pun tiba dengan membawa Bulo. Melihat kedatangannya, pelayan Lo Feng pun segera mendekatinya. Dan mereka ini cukup terkesan karena Lo Feng bisa mengalahkan Bulo. Di sini Lo Feng meminta Mang Yi untuk melakukan pemeriksaan kepada awak kapal dari Bulo. Lei Shen penasaran bagaimana cara Lo Feng mengalahkan Bulo padahal dia itu berada di tingkat bintang.
Lo Feng tetap merahasiakan kekuatan dari monster Golden Hornet kalau dirinya menggunakan teknik rahasia dari latihan master spiritual planet Yuanmo. Di tengah pembicaraan itu, Babata memberitahu kalau mereka sedang berada di dalam situasi yang sangat darurat. Dia pun segera memberitahu kalau Bulo sudah mengirimkan lokasi tata surya dan bumi kepada klan Nolensan. Yang mana saat ini klan Nolensan sudah merespon hal itu dan mengirimkan pesawat tempur keluarga untuk datang ke bumi. Kemungkinan besar mereka akan sampai dalam waktu 3 bulan. Mengetahui hal itu membuat mereka terkejut. Karena yang datang kemari pasti adalah musuh yang sangat kuat jika dibandingkan dengan Bulo. Hanya saja Lo Feng tak ingin memikirkan hal itu dulu. Yang mana dirinya pun pergi ke tempat di mana keluarganya tinggal. Di sini Lo Feng langsung menggendong kedua putranya. Dan juga menemui keluarganya. Sekarang tempat ini adalah tempat tinggal baru Lo Feng dan keluarganya. Tentu saja Su Xin begitu terkejut mendengar hal itu. Hanya saja dia tahu kalau saat ini Lo Feng sedang kepikiran sesuatu. Lo Feng meminta Su Xin untuk tidak memikirkan dirinya karena masalah itu akan dirinya pikirkan dengan Hong dan juga Lei Shen. Dia juga yakin kalau masalah ini pasti akan ada jalan keluarnya. Lo Feng tahu betul kalau kedatangan Bulo hanyalah permulaan saja. Sebab badai yang besar akan segera tiba. Apalagi keberadaan bumi sudah diketahui. Di tempat tinggal barunya ini, Lo Feng juga meninggalkan beberapa budak untuk menjaga keluarganya. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana Lo Feng, Hong, dan juga Lei Shen akan kembali berlatih untuk segera meningkatkan kekuatan mereka agar bisa mencapai tingkat bintang. Jadi Lo Feng pun akan membawa mereka untuk pergi ke sebuah planet demi mencari sesuatu agar bisa melindungi bumi. Dalam perjalanan itu, Babata terus memberitahu sebuah rencana yang akan membuat keluarga Nolensan tidak akan berani menginjakkan kakinya lagi di bumi. Nah, cukup wajar bagi Lo Feng begitu khawatir dengan kondisi bumi nantinya. Karena bagaimanapun, keluarga Nolensan bukanlah keluarga sembarangan. Karena mereka memiliki praktisi di tingkat bintang, bahkan ada yang lebih tinggi daripada itu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.